Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya Mutiara Adelia akan menjelaskan mengenai hukum waris menurut agama Islam. Sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari hukum waris terlebih dahulu. Kalian ada yang tahu nggak sih arti hukum waris itu apa? Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Warisan yang ditinggalkan dapat termasuk berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya. Dalam hukum waris berlaku asas bahwa hanyalah hak-hak dan berkewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan warisan dan wasiat. Wasiat adalah dokumen yang tertulis yang berisi instruksi dari seseorang mengenai bagaimana harta yang dimilikinya akan didistribusikan setelah kematiannya. Wasiat memberikan pemiliknya kendali atas penyebaran harta mereka, termasuk harta warisan. Jadi, warisan adalah harta yang didistribusikan berdasarkan ketentuan hukum, baik itu hukum Islam atau hukum negara. Wasiat, di sisi lain, adalah dokumen yang berisi keinginan pribadi pemilik harta dan perlu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum waris dibedakan menjadi dua. Ada hukum waris menurut Islam dan hukum waris menurut agama. Hukum waris Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Di sana dijelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan, di mana peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil, sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan. Sedangkan hukum waris menurut hukum negara di Indonesia, hukum waris diatur dalam KUHP Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki sekitar 300 pasal yang mengatur tentang warisan, mulai dari pasal 830 hingga pasal 1130. KUH Perdata menentukan bagaimana warisan akan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Selain itu, warisan juga diatur dalam Inpres, Instruktur Presiden, nomor 1 tahun 1991, yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta bersama di beberapa daerah tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat warisan. Yang pertama, mencegah sengketa keluarga. Seringkali konflik muncul karena ketidakjelasan atau ketidaksepahaman mengenai bagaimana harta waris akan didistribusikan. Dengan pengetahuan yang baik tentang hak waris dan peraturan yang berlaku, Anda dapat menghindari sengketa ini. Yang kedua, memperkuat keuangan keluarga. Warisan merupakan aset berharga yang ditinggalkan oleh seseorang. Dengan pemahaman yang baik tentang cara mengelola warisan, Anda dapat memastikan bahwa harta waris tersebut digunakan dengan bijak. Yang ketiga ada meningkatnya kesejahteraan keluarga. Penggunaan yang bijak dari warisan juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Anda dapat menggunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak, perawatan kesehatan, atau investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Dan yang terakhir, menjaga keberlangsungan bisnis keluarga. Apabila keluarga Anda memiliki bisnis, warisan dapat mempengaruhi keberlangsungannya. Dengan pencernaan yang baik, Anda dapat memastikan bahwa bisnis keluarga tetap berjalan dengan lancar setelah pemiliknya meninggal dunia. Selanjutnya, di sini sudah tertera mengenai tabel faraid atau mawaris. Berikut tabel-tabelnya. Kalian bisa melihat sendiri tabelnya itu dimulai dari angka 1 itu ke kiri, itu geser ke kiri, jadi itu dari A 1/2, 2/3 sampai seterusnya ke bawah. Dan tabel 2 itu dari A
A itu adalah asobah, sedangkan M itu adalah mahjub. Mahjub itu artinya adalah harta warisnya itu terpotong atau dia tidak bisa mendapatkan warisan seperti itu. Sedangkan asobah adalah artinya sisa. Jadi seperti anak laki-laki, anak perempuan, dan lain-lainnya yang memiliki huruf A yang terdapat di dalam tabel, itu bisa jadi mereka adalah asobah atau mendapatkan sisa dari harta waris tersebut. Selanjutnya saya memiliki contoh soal nih yang bisa kalian pahami sendiri. Jadi pertama itu, seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 68 juta, lalu memiliki hutang sebesar 5 juta dan membayar biaya pemakaman sebesar 3 juta. Dengan ahli waris ada ibu, istri, dan 2 anak laki-laki. Hitunglah pembagiannya. Untuk menjawabnya, kita perlu merincikan terlebih dahulu. Pertama, diketahui hartanya 68 juta. Yang kedua, hutangnya memiliki 5 juta. Dan untuk dibayar biaya pemakaman sebesar 3 juta. Ahli warisnya kita urutkan terlebih dahulu sesuai dengan tabel mawaris yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu, yang pasti kedua anak laki-laki terlebih dahulu. Yang ketiga ada istri, baru yang keempat ada ibu. Tuh. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah pembagiannya. Cara menjawabnya cukup mudah. Caranya adalah kalian hitung terlebih dahulu sisa hartanya. Karena di dalam soal tertulis sang ahli waris memiliki hutang serta biaya pemakaman. Jadi, hartanya itu harus dikurangkan dulu oleh pembayaran hutang dan pembayaran biaya pemakaman. Jadi, 68 juta dikurang 5 juta dan dikurang 3 juta adalah sisa 60 juta. Maka sisa harta yang dimiliki ahli waris, yang dimiliki pewaris itu 60 juta. Selanjutnya, hitunglah terlebih dahulu pembagian untuk istri dan ibu. Kenapa? Karena istri dan ibu tidak mendapatkan asobah. Sedangkan asobah artinya adalah sisaan. Maka untuk yang mendapatkan asobah dihitung terakhir. Jadi pertama kita hitung dulu kepada istri, karena istri adalah urutan kedua. Istri mendapatkan 1/8. Kenapa mendapatkan 1/8? Karena itu sudah sesuai dari ketentuan tabel mawaris. Dan dikalikan oleh 60 juta. 60 juta diambil berdasarkan sisa harta yang tadi dihitung di atas. Maka 1/8 dikali 60 juta berarti hasil dari pembagian ahli waris untuk istri yaitu 7.500.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk ibu 1/6. Kenapa 1/6? Itu sudah ketentuan dari tabel mawaris. Dan 1/6 dikali 60 juta yaitu 10 juta rupiah. Nah, untuk mencari asobah anak-anak 2 anak laki ini, kita perlu menghitung sisanya dulu, sisa uangnya dulu. Dengan cara 60 juta dikurangkan hasil dari punya istri dan punya ibu, yaitu 7.500.000 dan 10 juta. Maka sisa uangnya adalah 42.500.000. Nah, lanjut untuk kedua anak laki-lakinya yaitu 42.500.000, langsung kita bagikan aja ke bagi 2. Kenapa sih langsung dibagi 2? Karena itu untuk 2 anak laki-laki. Maka 42.500.000 dibagi 2 yaitu 21.250.000 rupiah. Itu saja contoh soal dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.